kelompok Jago. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sejarah sosiologi, tokoh dunia dan Indonesia, serta pengertian dan jenis-jenis dari sosiologi. Sebelum itu, ada pepatah mengatakan tak kenal kata sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri kami yang dimulai dari sebelah kanan. Saya Fitri, saya Fitria, saya Elsa, saya Karina, Saya Gabriel. Saya Reflin. Saya Nindin. Di sini kami akan memulai presentasi kami. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan penjelasan singkat sejarah sosiologi. Bapak sosiologi Indonesia adalah Bapak Auguste Comte. Bapak ini melihat revolusi industri atau perubahan sosial pada masyarakat. Bapak adanya dampak dalam revolusi ini adalah kekhawatiran, kecemasan, ketimpangan dan ketimpangan. Ahli tokoh Bapak Auguste Comte memiliki 4 pandangan, ada 3 pandangan yaitu teologi. Di situ masyarakat masih mempercayai hal-hal yang apapun baik. Yang kedua, metafisik. Masyarakat dalam mencari informasi secara spesifik tapi masih bersifat filosofis. Yang ketiga, positivisme. Masyarakat sudah menggunakan ilmu pengetahuan dalam mencari informasi. Dari 3 pandangan dari Bapak Auguste Comte ini, Bapak ini menciptakan satu buku yang berjudul The Cause of Positive Philosophy. Saya akan menjelaskan 3 bapak sosiologi dunia, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte tahun kajiannya yaitu 1798 sampai 1853. Bapak ini adalah bapak sosiologi dunia yang menjelaskan tentang gejala sosial dalam masyarakat. Bapak ini adalah seorang filsuf Prancis yang memiliki tiga teori, yaitu teologis, positivisme, dan materialisme. Yang kedua adalah Karl Marx. Karl Marx adalah bapak filsuf Jerman. Tahun kajiannya 1818 sampai 1883. Bapak ini mengemukakan struktur perubahan sosial, konflik kelas, dan materialisme. Adapun penentuan kelas atau babu dan tuan yang biasa disebut bourgeois versus proletar dan materialisme historis. Emile Durkheim, tahun kajiannya 1858-1917. Bapak ini memiliki beberapa poin, yaitu fakta sosial, fungsional, sosiologi modern, dan kesadaran kolektif. Max Weber 1864 sampai 1920. Bapak sosial. Ia bapak sosiolog yang berasal dari Jerman. Ia memberi tindakan terhadap birokrasi, agama, dan sosial. Herbert Spencer 1820 sampai 1903. Susunan kehidupan dalam suatu proses sistem, membawa revolusi organik dan revolusi sosial. Dan juga dia disebut sebagai bapak pembawa damai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bapak sosiologi Indonesia. Yang pertama itu adalah Selo Soe Marjan. Yang pertama itu adalah struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial. Dan yang kedua itu adalah teori fungsionalisme atau personian. Yang ketiga, berkontribusi dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Yang keempat, bapak sosiologi di Indonesia. Nah, di sini saya membawakan bapak sosiologi Indonesia yang kedua, yaitu Sarjono Supekanto.
dikenal dengan karya-karya di dalam hukum dan berperan penting di dalam masuknya sosiologi di Indonesia. Dan yang kedua itu ada memberikan sumbangan masuknya sosiologi di Indonesia. Dan yang ketiga, peran dalam keseluruhan masyarakat dan hubungan dengan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Yang ketiga adalah Bapak Suhartono. Bapak ini mengkaji sosiologi pada tahun 1910 sampai 1950. Bapak ini memberi konsep kepemimpinan dan kekeluargaan dan memberikan 3 poin, yaitu yang pertama konsep kepemimpinan dan kekeluargaan, yang kedua Bapak pendidikan Indonesia, dan yang ketiga adalah keturian dayanya. Keempat, Bapak Bejodi Gondokusumo. Bapak ini mengkaji sosiologi pada tahun 1910 sampai 1946. Nah, Bapak ini memberikan tema subdisiplin sosiologi dan memberikan 4 poin, yaitu yang pertama yang menyatakan sosiologi nyata, yang kedua menulis buku tentang penerapan sosiologi di Indonesia, yang ketiga Menteri Kehakiman, yang keempat yang pertama kali menerbitkan buku sosiologi. Nah, yang kelima adalah Bapak Suenario Kolopati. Bapak ini mengkaji sosiologi pada tahun 1948 dan memberikan tema hubungan timbal balik dan kehidupan sosial, dan memberikan 3 poin, yaitu hubungan timbal balik dan kehidupan sosial. Dan yang kedua, yang pertama kali membawa sosiologi ke perguruan tinggi. Yang ketiga, simbolis mutualisme atau hubungan timbal balik. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari sosiologi. Yang pertama ada empiris, yaitu berdasarkan fakta dan realitas sosial, bukan dugaan. Contohnya adalah penelitian tentang tingkat kemiskinan di suatu daerah berdasarkan data yang nyata. Yang kedua ada teoris, yaitu menyusun teori untuk menjelaskan hubungan sosial. Contohnya adalah teori konflik Karl Marx untuk menjelaskan kesenjangan sosial. Yang ketiga ada kumulatif, teori dan pengetahuan selalu berkembang dan bisa diperbaiki. Contohnya adalah teori solidaritas Durkheim dan yang dikembangkan lagi dalam kajian modern. Yang keempat ada non-etis, adalah sosiologi tidak menilai baik buruknya, hanya menjelaskan fakta sosial. Contohnya adalah penelitian tentang kenakalan remaja tidak untuk menghakimi tetapi untuk memahami penyebabnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosiologi. Secara etimologis, istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu sosio yang berarti masyarakat dan logos yang berarti ilmu. Jadi bisa kita simpulkan secara umum bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan perilaku sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial. Yang pertama, individu dan individu. Yang kedua, hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, hubungan kelompok dan kelompok. Dan yang keempat, proses yang ada dalam hubungan dan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan perilaku sosial, mencakup struktur sosial, interaksi, dan perubahan sosial. Juga lahir sebagai respon terhadap perubahan besar, seperti revolusi industri, yang memiliki 4 ciri ilmiah, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis.